Berikut ini adalah ringkasan khotbah dari Pendeta Paul C. Jong, hamba Yahweh dari The New Life Mission. Jika Anda mengunjungi website The New Life Mission, Anda dapat mengunduh banyak buku penginjilan Pendeta Paul C. Jong secara gratis dalam format e-book dan buku audio. Siapa di antara Anda yang memenuhi syarat untuk percaya kepada Yahweh? Siapa yang dapat diselamatkan dari dosa-dosa mereka sendiri? Kita harus terlebih dahulu memenuhi syarat untuk percaya kepada Yahweh, dan syarat itu adalah mengakui bahwa manusia adalah benih kejahatan, dan mengakui bahwa kita ditakdirkan untuk masuk neraka. Khotbah Kristen nomor 10. Anda harus memenuhi syarat untuk percaya kepada Yahweh. Kejadian, pasal 6, ayat 5-8. Kemudian Yahweh melihat bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa setiap niat dari pikiran hatinya hanyalah kejahatan terus-menerus. Dan Yahweh menyesal bahwa Dia telah menjadikan manusia di bumi, dan Dia berduka dalam hatinya. Maka Yahweh berfirman, "Aku akan memusnahkan manusia yang telah kuciptakan dari muka bumi, baik manusia maupun binatang, binatang melata dan burung-burung di udara, karena aku menyesal telah menjadikan mereka." Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Yahweh. Yahweh berkata bahwa semua pikiran dan semua rencana manusia selalu jahat. Tetapi bagaimana dengan manusia? Karena manusia tidak menyadari bahwa pikirannya selalu jahat, ia mempertahankan kebenaran pikirannya dan dengan keras kepala mengikutinya. Akibatnya, menurut hukum Yahweh bahwa upah dosa adalah maut, dia pasti akan masuk neraka dalam kebinasaan. Siapa di antara Anda yang memenuhi syarat untuk percaya kepada Yahweh? Siapa yang dapat diselamatkan dari dosa-dosa mereka sendiri? Kita harus terlebih dahulu memenuhi syarat untuk percaya kepada Yahweh, dan syarat itu adalah mengakui bahwa manusia adalah benih kejahatan, dan mengakui bahwa kita ditakdirkan untuk masuk neraka. Kita harus terlebih dahulu mengakui bahwa kita sendiri adalah orang-orang yang tidak punya pilihan selain masuk neraka di hadapan Yahweh. Kita harus terlebih dahulu mengakui bahwa kita sendiri adalah orang-orang berdosa yang ditakdirkan masuk neraka untuk dapat menerima dan percaya kepada Yahweh. Yahweh menciptakan manusia dan berfirman dalam Kejadian, pasal 2, ayat 16-17. Dan Tuhan Yahweh memberi perintah ini kepada manusia, "Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati." Namun, Adam dan Hawa tertipu oleh iblis dan memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Oleh karena itu, Adam menjadi orang berdosa yang tidak menaati firman Yahweh dan terpisah dari Yahweh. Oleh karena itu, semua umat manusia sebagai keturunan Adam dilahirkan dengan dosa yang diwarisi dari Adam. Dan, seperti yang Yahweh katakan, "Pastilah engkau mati." Kejadian, pasal 2. Ayat 17. Sesuai dengan hukum Yahweh bahwa upah dosa ialah maut. Roma pasal 6 ayat 23. Mereka tidak punya pilihan selain masuk neraka. Oleh karena itu, entah kita berbuat dosa atau tidak, entah kita hidup benar atau jahat, entah kita banyak melayani atau tidak, semua orang dilahirkan dengan dosa dan ditakdirkan masuk neraka. Seseorang dilahirkan dengan 12 dosa sejak lahir. Dalam Markus, pasal 7, ayat 21-23 tertulis, "Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, perzinahan, percabulan, pembunuhan, pencurian, keserakahan, kejahatan, penipuan, hawa nafsu, mata jahat, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang." Menurut firman ini, seseorang dilahirkan dengan 12 pikiran jahat, mengikuti pikiran-pikiran jahat itu dalam hidup, dan akhirnya masuk neraka. Oleh karena itu,
Untuk percaya kepada Yahweh, kita harus terlebih dahulu menyadari bahwa kita adalah benih yang ditakdirkan masuk neraka. Dengan mengakui bahwa Anda ditakdirkan masuk neraka, Anda harus berseru kepada Yahweh, "Kasihanilah aku, Yahweh, tunjukkanlah belas kasihan-Mu dan selamatkanlah aku. Jika Engkau tidak menyelamatkan aku pasti akan masuk neraka. Maka kumohon, kasihanilah aku dan selamatkanlah aku." Hanya ketika Anda terlebih dahulu mengakui bahwa Anda ditakdirkan masuk neraka, Anda dapat menerima belas kasihan Yahweh, diselamatkan dari dosa, dan menjadi anak Yahweh yang kudus tanpa dosa yang dapat berjalan bersamanya. Orang sehat tidak memerlukan tabib, tetapi orang sakitlah yang memerlukannya. Lukas, pasal 5, ayat 31. Hanya mereka yang mengakui bahwa mereka pasti ditakdirkan masuk neraka yang memerlukan Tuhan dan dapat percaya kepada Injil keselamatan yang Tuhan telah berikan. Mereka yang berkata, "Saya hanya punya dosa-dosa kecil, tolong ampuni saja dosa-dosa ini. Bukankah saya masih orang yang baik, tidak memerlukan keselamatan Tuhan?" Bagaimana Anda dapat mengatakan bahwa Anda tidak berdosa dan kemudian menyingkirkan dosa? Hanya mereka yang mengakui bahwa mereka penuh dengan dosa dan ditakdirkan masuk neraka yang dapat menyadari kebutuhan mereka akan Tuhan, dan hanya mereka yang percaya kepada keselamatan dari dosa yang telah Tuhan selesaikan, yang memenuhi syarat untuk menerima keselamatan. Seseorang dapat percaya kepada Injil tanpa mengakui bahwa mereka adalah orang berdosa yang terikat untuk masuk neraka. Namun, bahkan jika orang seperti itu percaya kepada keselamatan dari dosa yang telah Yesus selesaikan, keselamatan ini hanya tetap sebagai teori daripada fakta, dan dengan demikian dosa tetap ada dalam hati mereka. Mereka yang percaya kepada Injil keselamatan Yesus, tetapi tidak memenuhi syarat untuk percaya kepada Yahweh, dengan kata lain, mereka yang tidak menyadari bahwa mereka adalah orang berdosa yang terikat untuk masuk neraka, pada akhirnya akan dibuang ke dalam kegelapan yang paling gelap, di mana mereka akan menangis dan mengertakkan gigi. Matius, pasal 16, ayat 24-25. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seseorang hendak mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa hendak menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Karena pikiran seseorang selalu jahat, mereka harus menyangkal pikiran mereka sendiri. Dan karena upah dosa ialah maut, Roma pasal 6 ayat 23, mereka harus mengakui bahwa mereka pasti adalah orang berdosa yang terikat untuk masuk neraka dan mencari Tuhan. Jika kita mengakui bahwa kita adalah orang berdosa yang terikat untuk masuk neraka, Yesus akan mengasihani kita dan menyelamatkan kita dari dosa melalui Injil air, baptisan, darah, dan Roh Kudus. Dalam Matius, pasal 3, ayat 15 tertulis, "Tetapi Yesus menjawab dan berkata kepadanya, 'Izinkanlah hal itu sekarang, karena demikianlah sepatutnya bagi kita untuk menggenapi segala kebenaran.' Kemudian dia mengizinkannya." Yesus Kristus, yang datang sebagai anak domba Yahweh, korban pendamaian, dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Mengapa Yesus menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis? Yesus menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis, yang disaksikan olehnya sebagai yang terbesar di antara mereka yang dilahirkan dari perempuan, yang berarti dia adalah wakil dari seluruh umat manusia dan imam besar terakhir sebagai keturunan Harun. Sama seperti penumpangan tangan dalam korban perjanjian lama, Yesus menerima baptisan dari Yohanes, memindahkan semua dosa dunia kepada dirinya, dengan demikian mengambil dosa-dosa dunia. Dan setelah dibaptis dan mengambil semua dosa dunia ke atas dirinya, Yesus pergi ke salib di mana dia menumpahkan darahnya dan menerima penghakiman untuk semua dosa dunia. Dengan cara ini, Yesus menggenapi kasih Yahweh dengan mengambil semua dosa dunia dan menyelamatkan semua orang dari dosa. Hanya mereka yang mengakui bahwa mereka pasti terikat untuk masuk neraka, kecuali Yesus menyelamatkan mereka yang dapat sungguh-sungguh berpegang pada baptisan Yesus, darah dan kebangkitannya yang melaluinya. Dia mengambil semua dosa, dan melalui iman itu, mereka dapat menjadi anak-anak Yahweh yang kudus.
Apakah Anda layak untuk percaya kepada Yahweh? Kunjungi website The New Life Mission dan bacalah salah satu dari banyak buku khotbah pendeta Paul Sejong. Sudahkah Anda benar-benar dilahirkan kembali dari air dan roh? Buku penginjilan ini akan menuntun Anda untuk dilahirkan kembali sebagai anak Yahweh yang kudus melalui firman Yahweh. Pelayanan kami, The New Life Mission, membagikan buku-buku yang ditulis oleh pendeta Paul Sejong dengan tujuan untuk menyebarkan Injil ke seluruh dunia dan mengoperasikan situs web yang telah diterjemahkan ke dalam 27 bahasa utama. Setiap hari, sekitar 20.000 orang mengunjungi situs web kami, dan lebih dari 2.000 diantaranya mengunduh lebih dari 2.000 e-book dan lebih dari 3.000 buku audio secara gratis. Sesuai dengan firman Tuhan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Kami membagikan kebenaran Injil air dan roh secara gratis melalui literatur. Percayalah dan kunjungilah situs kami untuk mengunduh buku elektronik, buku audio, dan buku dwibahasa.